Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari, membaca, dan mengenali unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Kompetensi inti dan indikator. Kompetensi dasar KI 3.15 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikatornya menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kompetensi dasar KI 4.15 menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Indikatornya membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Baiklah, pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Buku fiksi itu dapat berupa buku dongeng, buku fabel, dan buku roman. Sedangkan buku non-fiksi itu adalah buku yang ditulis berdasarkan data dan fakta. Buku itu berupa ensiklopedia, buku pelajaran, dan kamus, dan sebagainya. Unsur pembangun buku fiksi. Yang pertama itu sampul atau koper buku. Unsur pertama yaitu sampul atau koper buku. Di sini kita akan menemukan berbagai informasi mengenai isi buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan informasi-informasi lainnya. Jadi di sampul buku ini pasti ada gambar buku dongeng tersebut ataupun buku legenda tersebut. Yang kedua unsur pembangun buku fiksi yaitu pokok bab buku. Unsur selanjutnya adalah pokok bab buku ini. Di sini kita akan mendapatkan informasi berupa kata pengantar buku tersebut. Selanjutnya yaitu judul bab dan subbab. Kamu bisa melihat isi keseluruhan bab dan subbab dalam buku dengan melihat daftar isi. Jadi pada bab dan subbab ini berisi tentang kisah perjalanan tokoh dalam buku fiksi tersebut. Selanjutnya tema. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Dari tema inilah bisa dijabarkan sehingga isi cerita terstruktur dan sesuai tema. Jadi dalam buku fiksi itu pasti memiliki tema dalam ceritanya. Itu berupa persahabatan, pertualangan, dan misteri, dan lain-lain. Selanjutnya bagian unsur pembangun buku fiksi yaitu penokohan atau perwatakan. Tokoh adalah gambaran setiap individu di dalam cerita lengkap dengan karakternya. Jadi ada itu tokoh protagonis yaitu tokoh yang baik, tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat, dan lain-lain. Selanjutnya bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi sebagian besar menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Jadi di dalam buku fiksi itu biasanya menggunakan bahasa yang bersifat kiasan untuk berfungsi sebagai membuat isi cerita lebih menarik. Selanjutnya unsur pembangunnya yaitu penyajian alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Jadi alur cerita itu sama dengan jalan cerita. Ada jalan ceritanya maju, mundur, dan maju mundur. Selanjutnya unsur pembangun buku non-fiksi. Yang pertama itu sampul buku. Pada sampul atau koper buku fiksi kurang lebih sama dengan buku fiksi, yaitu terdapat judul, penerbit, dan penulis buku tersebut. Selanjutnya, unsur pembangun kedua yaitu pokok bab buku, yaitu menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan karya buku tersebut.
Jadi penulis di situ menyampaikan apa tujuan buku itu ditulis. Selanjutnya yaitu judul bab dan subbab. Unsur selanjutnya hampir sama dengan buku fiksi, yaitu daftar isi disusun berurutan dan disertai halaman. Bagian keempat yaitu isi. Bagian selanjutnya yang menjabarkan unsur-unsur sebelumnya adalah isi buku. Jadi, pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana itu isi atau penyajian tentang isi buku tersebut. Bagian kelima yaitu cara menyajikan isi. Kita bisa mengetahui dari mana saja penulis mendapatkan sumber referensi bagi karya tulisnya. Jadi, pada cara menyajikan isi ini terdapat daftar pustaka, referensi-referensi untuk mendapatkan karya dalam buku tersebut. Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah kata baku yang sesuai dengan KBBI. Jadi, penulisan dalam bahasa dalam buku non-fiksi itu sesuai dengan KBBI agar memudahkan pembaca memahami isi dan teori dalam buku tersebut. Yang ketujuh itu sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam buku non-fiksi secara sistematis atau tersusun. Jadi, terdapat bab, baru subbab, baru judul, jadi tersusun agar memudahkan pembaca dalam memahami buku tersebut. Baiklah, demikianlah penjelasan materi yang kita pelajari untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.